Muibi, sekarang giliran gue ya buat nyelesain cerita gue tadi. Cerita tentang kematian yang janggal dari paman dan sepupu jauhnya si Gustin tadi. Nah, di rentang waktu yang sama, pamannya ini meninggal karena divonis pecah pembuluh darah, tapi nyisain memar di badannya dia. Sedangkan sepupunya yang udah hilang selama berhari-hari, tiba-tiba ditemuin jasadnya di parit perkebunan keluarga. Ini masalah buat nama besar keluarganya si Gustin. Tapi buat keluarga intinya, ada hal yang lebih bikin trauma, yaitu gangguan demi gangguan dari kedua arwah saudaranya itu. Gue mulai ya, dari beberapa runutan kejadian yang masih diingat sama Gustin sekeluarga. Kejadian pertama yang dia inget banget tuh satu Sabtu malam. Gustin sama keluarganya tuh belum tidur. Nah, biar kebayang, rumahnya Gustin ini tuh rumah panggung yang 100% tuh kebuat dari kayu. Jadi ada kolong di bawah rumah, bisa buat tempat hewan peliharaan, atau kayak panggung kosong biasa aja. Sebenarnya rumah ini tuh punya 2 kamar, tapi karena pada ketakutan, akhirnya sekitar 10 orang tuh pada ngumpul tidur di ruang tamu. Dan si Gustin ini ambil spot di pojokan ruang, mepet ke arah pintu masuk. Di situ kondisinya orang-orang masih pada ngopi, ngeteh, minum tuak, sambil terus ngobrol satu sama lain. Nah, di sekitar jam 11:30 malam, papanya tuh nyuruh Gustin buat masang palang pintu di pintu masuk depan. Karena ternyata pintu menuju dapur dan toilet tuh udah duluan dipasang sama bapaknya. Awalnya Gustin nih kayak nolak gitu, karena pintu depan tuh udah dikunci, jadi gak perlu dikasih palang. Tapi bapaknya ini langsung marah, terus teriak pakai bahasa Batak, bilang pasang sekarang. Ada kagetnya nih si Gustin, kok bisa semarah itu. Akhirnya dia buru-buru lah nurutin bapaknya. Dan pas udah jam 12 malam, pas semuanya udah kelihatan capek dan bosan ngobrol, tiba-tiba banget ada suara ketokan di arah pintu masuk depan. Pelan-pelan, tapi makin lama nih makin keras ketokannya. Gustin tuh bingung, yang tadinya posisi dia paling deket sama pintu masuk, sekarang dia mundur karena ketakutan. Sampai ditarik sama bapaknya buat ke arah si bapaknya ini. Dan ini nih momen paling horor yang pernah dialami sama Gustin. Intinya pintu itu tuh digedor-gedor banget. Terus ibunya di situ langsung teriak, "Buka aja, mau masuk itu abang." Yang dimaksud abang tuh paman yang udah meninggal ya. Nah, ibunya nih pelan-pelan mau ngebuka palang pintu, tapi sama bapaknya langsung diteriakin dan ditarik. Terus tiba-tiba jadi langsung hening, gak ada ketukan pintu lagi. Dan baru juga diem semenit, sekarang yang digedor-gedor tuh pindah ke pintu belakang. Di sini bibinya, si istri pamannya, udah mulai nangis. Engsel pintu belakang tuh sampai gerak-gerak sendiri, dan ibunya Gustin makin emosi sama gangguan ini. Tapi dia kalah cepet lah sama anjingnya si Gustin nih yang udah duluan ngegonggong marah. Sampai akhirnya pas anjingnya udah cuma ngegerem aja, kondisinya nih pelan-pelan makin stabil. Pas dibuka pintunya pun, ibunya nih udah gak ngeliat ada arwah siapa-siapa. Malam itu selesai Bi. Tapi besoknya chaos lagi. Terornya masih mirip sama kayak malam barusan. Bedanya di sini bapaknya nih ngebolehin ibunya buat ngebuka palang pintunya. Dan pas dibuka, beneran Bi, ada arwah pamannya, tapi langsung kabur. Sedangkan arwah sepupu Gustin itu masih ngeliatin aja dari kejauhan buat beberapa saat sebelum akhirnya ikutan hilang. Di hari-hari selanjutnya, gangguan nih makin jadi lebih intens lagi dan personal. Tapi di sini kayaknya beberapa anggota keluarga Gustin ini udah mulai berani. Sering banget nih diganggu pas lagi buang air kecil karena kebetulan toilet tuh di luar rumah. Dan kalau ibunya nih sering ngeliat sosok sepupu Gustin itu, tapi sosok ini tuh gak pernah ngomong apa-apa. Dan kalau bibi ini paling sering diganggu sama sosok paman, entah itu disentuh atau dipanggil. Sedangkan Gustin sendiri malah gak pernah ngeliat sosok keduanya. Dia cuma bisa ngerasa kehadiran mereka aja karena auranya tuh beda banget kata dia. Terus gangguan yang juga masih diingat nih sama Gustin, pas dia lagi tidur di ruang tamu. Secara posisi dia masih paling dekat sama pintu depan. Dan sekitar jam 3 pagi, lutut dia tuh ditekuk nyender ke arah tembok. Nah, dari lututnya ini dia bisa ngerasa kalau ada yang ngetok, tapi bukan ke pintu ya. Ini ke kayu tembok tempat Gustin nyanderin lututnya dia. Temponya nih masih sama, awal-awal pelan, terus makin lama makin kenceng. Ada kali semenitan nih si Gustin itu tuh kayak dijailin gitu. Akhirnya karena dia kesel, dia mukul lah si temboknya ini sekali, baru tuh gangguannya langsung hilang.
Tapi anggota keluarganya yang lain tuh akhirnya jadi jengah juga, karena sekarang rasanya tuh kayak mereka ini tuh diancam sama setan-setan ini. Dan kayaknya keluarganya Bibi nih sadar diri juga. Mungkin teror ini tuh targetnya mereka aja. Akhirnya mereka keluar dari rumah Gustin buat nyari kontrakan sementara. Mereka tetap gak mau balik nih ke rumahnya si paman. Dan bener aja teror dari arwah paman atau sepupu Gustin itu tuh makin lama makin berkurang. Tapi sayangnya kepergian arwah itu tuh juga bersamaan sama anjingnya Gustin. Anjingnya ikut mati setelah itu. Waduh. Gak tahu kenapa, tapi kalau kata ibunya, anjingnya Gustin nih bisa dibilang jadi sosok yang paling fighting lah buat ngusir dua arwah tadi. Dan sampai sekarang, kadang arwah pamannya tuh masih suka ketemu sama ibunya. Pokoknya bisa setelah ketemu itu pasti kondisi ibunya ini langsung drop. Sedangkan bapaknya juga kadang masih sering jatuh atau bengkak kakinya setiap ngelewatin area parit perkebunan keluarga itu. Tempat dimana ditemuin jenazah sepupunya Gustin. Dan sama kayak yang awal dibilang sama Gustin, sampai detik ini masih ada perasaan yang janggal di hati mamanya. Karena kalau dibilang masalah ini selesai, jelas belum selesai. Cuma berkurang aja nih terornya. Atau mungkin teror besarnya tuh udah lari ke keluarga bibinya sendiri ya. Sebenarnya gak ada yang tahu dan gak ada yang penasaran buat nyari tahu. Yang pasti pengalaman ini tuh akan selalu traumatis. Bahkan Gustin selalu merinding setiap dia nyeritain. Dan ini juga bikin Gustin sendiri tuh jadi benci banget sama keluarga pamannya. Walaupun yang jahat tuh sebenarnya si arwah pamannya sendiri ya. Iyalah, benci dan gak akan lupa lah kita digentayangin sama sosok yang entah itu siapa aja bakalan terngiang-ngiang kan. Gimana ini digentayangin sama keluarganya sendiri kan. Iya, Iya sepupunya. benar. Apalagi kalau ceritanya menurut gue cukup tragis ya. Betul. Natmoy, Ya. cerita yang bakal gue ceritain ini bukan pengalaman langsung dari si pengirim ceritanya. Jadi ini tuh kayak cerita warisan turun-temurun dari keluarga si pengirim cerita. Oke. Yang ngerasa nerima pertolongan dari kegelapan. Ini kiriman cerita dari Juni yang kebetulan tinggal di sekitaran Banten. Ini nama orangnya Juni ya. Tentang satu tempat yang sering disebut sebagai Leweng Kolot. Apa tuh? Atau hutan larangan artinya. Oh. Yang beneran dijaga ketat sama adat. Hutan sakral yang gak sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya. Konon katanya, dalam hutan ini itu ada sosok legenda lokal yang tinggal dan sering disebut sebagai Jurik Jubah Hideng atau Jurik Jubah Hitam. Oke. Sosoknya tinggi gede, berjubah hitam compang-camping, terus suka bawa kendi tanah yang dipercaya bisa nukar rezeki dengan kewajiban. Nah, kayak yang tadi gue bilang, buat Juni, cerita ini tuh bisa dibilang udah turun-temurun di keluarganya. Diceritain pelan sama kakeknya, disebut aja nama kakeknya ini Aki. Biasanya pas lampu padam atau waktu hujan panjang. Biar apa? Biar anak-anak kecil tuh nggak pada keluar rumah. Dulu, Juni nganggepnya ini tuh cuma sebatas dongeng buat nakut-nakutin bocah aja. Tapi makin gede, makin banyak potongan aneh cerita yang bikin Juni ini mikir, kayaknya ini bukan sekedar cerita biasa deh. Sampai pas sekarang, Akinya ini udah tua renta, sakit-sakitan dan pikun, udah nggak pernah cerita lagi. Tapi nggak tahu kenapa, si Juni ini malah keinget terus sama cerita-ceritanya. Ada satu malam Jumat, angin tiba-tiba kayak berhenti gitu aja. Dari arah pepohonan di belakang rumah yang ngadep ke arah hutan itu, kedengeran ada suara yang gak asing di telinga Juni sekeluarga. Ada 3 ketokan kendi pelan, jedanya pas, kayak orang sabar nunggu gitu. Tok, tok, tok. Di situ, neneknya Juni, yang biasanya cerewet, juga tiba-tiba tuh cuma nunduk aja. Dia nutup jendela, matiin lampu, terus bisik ke Juni, bilang, kalau denger itu, diam, jangan nyeletuk. Di situ pun Aki jadi kelihatan gelisah dan risau gitu. Mukanya kelihatan ketakutan banget di situ. Tapi ya intinya semua kejadian aneh ini nggak terjadi gitu aja Moy. Semua ini tuh emang ada awalnya. Dari Juni kecil, dia tahu kalau malam Jumat di rumahnya itu emang bukan waktu biasa. Ada hutang yang belum selesai, ada janji yang belum putus. Dan semuanya ini dimulai di tepi Leweng Kolot. Pas masa-masa musim paceklik, bahkan jauh sebelum Juni ini lahir. Oke. Jadi dulu nih, sekitar tahun 70 atau 80-an gitu, usaha warung Aki itu lagi jatuh-jatuhnya. Warungnya sepi, terus ladangnya juga mengering.
Hampir setiap hari Aki tuh pulang malam. Bukan buat nyari uang, tapi cuman buat duduk bengong lama di pematang kebun, mandangin kegelapan hutan yang ngegumpal di kejauhan. Hutan yang dipercaya sebagai leweng kolot tadi. Sampai di satu malam, Aki ini pulang dari pasar lebih larut dari biasanya. Ternyata, Aki ini singgah istirahat di pinggiran hutan itu, di bawah pohon gede yang akarnya keluar kayak jari jemari gitu. Nah, disinilah pertama kalinya Aki ngedenger napas panjang berat. Oke. Terus ada suara ketokan. Tok, tok, tok. Kayak kendi yang dipukulin ke tanah gitu. Dari gelap pepohonan, pelan-pelan keluar sosok tinggi pakai jubah hitam panjang. Mukanya nggak ada, Nat, Moy. Bukan ditutup topeng, tapi emang rata, gelap, kayak kain pekat gitu. Tangannya pucet, megang kendi tanah yang basah di bagian dasarnya, di bagian bawahnya. Pulang-pulang, Aki ini udah bawa kendi itu. Dan pas ditanya itu apa, Aki cuma jawab katanya kendi ini bisa ngasih rejeki. Oke. Bayarannya gampang, cuman ditagih setiap malam Jumat dan di setiap mulai ngedenger suara ketukan itu. Jadi jangan dikosongin kendinya, gitu aja katanya. Dan bener aja Natmoy, misalkan nih, di malam itu kendinya udah diisi, gitu ya. Terus besokannya, pas kendi ini diam-diam dibuka, di dalamnya tuh udah banyak lipatan kain berisi uang. Oh. Nah, usaha warung Aki pun yang awalnya sepi, itu tiba-tiba jadi rame. Seolah-olah tetangganya jadi pada inget buat belanja ke tempatnya si Aki ini. Nah, tapi rezeki yang cepet datang itu ngebentuk sesuatu kebiasaan baru buat Aki sekeluarga. Di malam Jumat berikutnya, pas ketokan itu datang, Aki ngajak pergi nenek ke tepi hutan. Di situ, neneknya Juni ngelihat sendiri kalau Akinya ini kayak naruh sesuatu. Nasi liwet anget di daun pisang, air putih dalam botol, dan ada seuntai bunga kamboja. Dan gak lama dari situ, dari kegelapan muncul lagi sosok jubah hitam itu. Dia cuma diem, ngedeket, terus ngambil sesajen barusan. Di jarak sedekat itu, nenek bisa ngelihat si jurik ini kayak ngisep cahaya. Dan di balik lipatan kainnya, ada sesuatu yang berdenyut gitu, kayak rongga yang bernafas. Sepulang dari hutan, sebenarnya nenek udah coba ngingetin Aki buat stop dari semua ritual ini. Karena ya udah nggak bener nih kelihatannya kan. Tapi Aki kekeh dan nolak perkataannya si nenek. Dan sejak hari itu, pantangan tuh mulai datang satu persatu. Setiap malam pintu rumah nggak boleh dibuka, anak-anak nggak boleh nyebut nama atau niruin suara dari hutan. Padi dari lumbung juga nggak boleh jual habis, harus ada sisaan gitu buat penjaga batas gitu. Makin repot ya. Tapi di sini rezeki yang dikasih tuh udah nggak selalu dalam bentuk uang, Nat, Moy. Kadang setiap bangun pagi, udah ada seikat rambut basah ditaruh di atas kendi. Kadang juga ada kain putih kecil kayak kain kafan digulung rapi di dalam kendi. Nah di sini Aki masih nggak pernah cerita rinci itu tuh apa. Tapi nenek mulai ngerasa kalau ini tuh bukan barter biasa. Terus di desa juga banyak muncul kejadian aneh kayak ternak pada mati gitu aja tanpa luka, bayi-bayi demam tinggi setiap malam Jumat, sampai beberapa warga mimpi didatengin sosok tanpa wajah yang selalu nanya perihal hutang angin, kata-kata yang gak dimengerti sama siapapun. Nenek tuh juga gak berani cerita ke anak-anaknya tentang apa yang dilakuin sama si Aki ini. Tapi ujung-ujungnya, anak-anaknya, salah satunya bapaknya Juni ini, itu tahu dengan sendirinya, Nat, Moy. Bapaknya Juni pas itu masih SD. Diceritain nih ke Juni dengan suaranya sendiri, pelan. Katanya, ada satu malam, bapaknya ini, pas masih SD bapaknya Juni, itu ngeliat di luar dinding bambu, ada bayangan setinggi 2 orang dewasa berdiri. Kepalanya nggak ada muka sama sekali, jubahnya nyapu tanah, saking panjangnya. Tangannya pucet, ngangkat kendi, dimiringin gitu kendinya, dan di tanah itu ngalir sedikit air hitam, menguap lebih cepat dari seharusnya. Bau melati itu pekat, nyampur sama bau-bau amis samar gitu. Dan gak lama dari situ, Aki muncul ngebelakangin si sosok ini. Dengan suara yang serak-serak parau gitu, Aki cuman ngomong, ada. Terus Aki ngeluarin sesuatu, kayak seikat kecil gitu daun, berisi segenggam beras dan telur ayam kampung. Sosok ini ngedeket, bukan jalan, tapi kayak ngegeser bayangan gitu. Terus nyedot apa yang dikasih sama si Aki ini dengan lahapnya. Semua ini rutin dilakuin sampai akhirnya Aki tuh sakit. Untuk beberapa malam Jumat secara beruntun, Aki nggak kuat lagi pergi ke hutan. Mau nggak mau, nenek yang gantiin. Tapi di sini bisa dibilang persembahan dari nenek tuh nggak diterima sama sosok jurik ini. Awalnya nggak ada apa-apa,
Tapi lama-kelamaan, suara ketukan itu tuh nggak pernah berhenti. Bahkan sampai ngikutin ke area teras rumah. Besoknya, padi muda di pinggir sawah Aki tuh jadi menghitam dari ujung kayak kebakar dingin gitu loh. Air sumur tuh juga selalu anyir beberapa saat sebelum akhirnya tuh jernih lagi. Dan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, teror ini tuh balik lagi malam itu. Malam yang dianggap sama Juni sebagai malam terakhir. Malam dimana suara ketukan kendi tadi kedengeran bertubi-tubi. Gak berhenti-berhenti. Makin lama makin keras dan makin ngedeket ke rumahnya. Suara itu tuh gak hilang-hilang seolah-olah emang nunggu sesuatu. Tapi pas Juni coba ngintip dari semua jendela rumahnya, gak ada satupun sosok atau orang yang ada di sekitar rumahnya si Juni ini. Dan bersamaan dengan itu, dari arah kamar Aki, itu kedengaran juga suara brak, brak, brak. Bukan pukulan kendi, tapi kayak suara kepala dibenturin di lemari atau pintu gitu. Suara Aki juga kedengeran teriak-teriak ketakutan ngomong, "Jangan diisi lagi kendinya, jangan dijawab suaranya, dan jangan ngelangkah lebih dari batas batu leweng kolot." Gak tahu artinya apa, tapi sekeluarga jadi panik. Mereka bagi tugas. Nenek sama Juni ngejaga rumah, sedangkan bapaknya Juni itu pergi nyari bantuan tetangganya yang orang pinter. Beberapa menit kemudian suara Aki tuh jadi lama-lama hilang. Juni jadi khawatir. Pelan-pelan Juni ngebuka pintu kamar Aki, dan lu tahu nggak Nat, Moy? Aki ini udah nggak ada di kamarnya. Jendela udah kebuka gitu aja, dan dari kejauhan Juni bisa ngelihat kalau Aki ini udah lari kenceng banget, kayak masih kuat secara fisik. Tiba-tiba, karena tadi sakit kan? Iya. Dan di tangannya megang kendi tua kosong. Dan arah larinya ke arah pepohonan belakang rumah, arah hutan. Aki seolah-olah udah nggak kuat sama semuanya, terus kabur dari rumah gitu aja gitu kelihatannya. Juni takut Akinya kenapa-napa dong. Dia buru-buru keluar rumah buat ngejar si Akinya ini. Dengan nekat dia juga jadi masuk ke area hutan leweng kolot ini, yang mana nggak boleh buat didatengin kan. Coba dipanggil-panggil, nggak dijawab juga, sampai akhirnya Juni sampai di satu titik hutan. Di sana udah ada Aki berdiri diem ngelihat ke depan. Dan di depan Aki ada sosok si jurik itu Nat, Moy. Kali ini tangannya kayak sesekali nyambut Aki gitu, kayak ngajak ke arah dia. Dan di bawahnya si Aki itu udah ada 3 batu pipih yang ketancap ke tanah. Posisinya mirip ngadep utara dan selatan, yang mana konon ini dipercaya jadi penanda adat batas antara dunia nyata sama dunia gaib. Pokoknya satu kalimat terakhir yang diucapin sama Aki ke Juni itu cuman kayak gini, "Cuk, jangan kesini lagi ya, jangan jadi kayak Aki." Habis itu bruk, udah Aki jatuh ngelewatin batas batu barusan. Badannya nindihin si kendi itu sampai pecah. Jurik itu ngerut, menyusut ke dalam gelap, kayak asap yang balik ke botol gitu. Bau melati itu ketinggalan bentar, abis itu hilang. Nah, kondisi Akinya Juni di malam itu, si Aki ini ternyata menghembuskan nafas terakhir di malam itu. Pas dibawa ke rumah sakit, katanya serangan jantung. Tapi di luar itu Juni percaya kalau Aki ini nggak meninggal karena penyakit, tapi karena menyelesaikan perjanjiannya yang nggak tahu apa itu bentuknya. Dan sejak malam itu, Juni jadi percaya sama batas, sama pantangan yang sering kita anggap tuh konyol, pada perjanjian yang dibuat sama sosok-sosok yang lapar dan gak pernah puas. Wah. Sebenarnya kalau misalnya itu warisan turun-temurun kan kita nggak bisa nolak ya. Jadi pasti gue ngerasa juga kalau misalnya nih kasarannya ya, kalau gue jadi mereka juga, gue pasti akan mau nggak mau ngelakuin itu gitu, walaupun ternyata ujung-ujungnya kita dapat hasil yang serem ya. Betul betul. Cuman permasalahan di sini Akinya pun kayaknya udah nyesel Muy sama apa yang dia lakuin. Sebenarnya ya. Itu dia yang membingungkan, apakah harus dilanjutkan atau harus diberhentikan gitu. Karena ya dari awal dia juga sebenarnya nggak punya niat untuk ke situ kan. Iya. Cuma kan karena terlepas niatnya bener atau enggak, ya sebenarnya dia udah tahu mungkin itu hal yang salah ya. Binat, di beberapa kasus kan setan atau makhluk gaib itu kan suka dipanggil tujuannya buat memperkaya diri, ngebantu ngelancarin usaha atau apapun itu yang mungkin tujuannya baik lah. Tapi ya caranya tetap aja salah kan, pakai ilmu gaib gitu kan. Mungkin buat mereka ini bisa jadi salah satu solusi, padahal mereka ini cuma kena tipu daya dari setan itu doang. Dan yang lebih parahnya lagi, ada pihak-pihak tertentu yang kena tipu daya setan ini dengan tujuan neror dan nyelakain orang lain. Bahkan targetnya ini ya keluarga sendiri. Jujur gue gak habis pikir ya, sama kayak ada orang yang berani gitu nyelakain keluarga sendiri pakai ilmu gaib gitu. Nah, cerita ini dikirim sama cowok, sebut aja Ageng namanya. Dan buat latar belakang dikit,
Jadi setelah neneknya si Ageng ini meninggal di sekitaran tahun 2011, keluarga besar ini yang awalnya akur dan rukun tuh pelan-pelan pecah karena satu hal. Pembagian warisan yang emang sebelum kakek neneknya meninggal itu belum sempat dibagi ke anak-anaknya. Total anaknya itu ada 6 orang, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Permasalahan waris ini nih pokoknya mulai rame dan jadi perdebatan dari tahun 2017 sampai sekarang. Bahkan sampai ada kecurangan-kecurangan yang sengaja dilakuin sama salah satu pihak keluarga lah gitu, ngebahas tentang pembagian warisan ini. Nah, Ageng di sini tuh awal-awal posisinya tuh cuma sebatas cucu, jadi bukan ahli waris yang sah gitu. Nah, ibunya Ageng, anak kedua tertua dalam keluarga ini, itulah jadi salah satu ahli waris yang sah. Dan karena selama beberapa tahun ke belakang Ageng sekeluarga tinggal dan nempatin rumah neneknya, dia sekeluarga ini jadi kayak diusir atau dikonfront buat buru-buru ninggalin rumah neneknya itu. Tapi ya ibunya Ageng tetap kekeh dan dia teguh pendiriannya. Cuman bakalan pindah kalau emang rumahnya udah laku kejual. Toh kan sambil ditinggalin si rumah juga bisa tetap dirawat bahkan sesekali direnovasi, kata si ibunya Ageng. Sampai akhirnya di tahun lalu, setelah permasalahan waris semakin parah dan makin memecah keluarga besar ini ya, keluarga itu kepecah jadi 2 kubu Binat. 3 anak pertama lawan 3 anak terakhir. Ibunya Ageng ini yang sebenarnya nggak punya sakit apa-apa, tiba-tiba jadi kayak sering mimpi ditemuin sama neneknya. Dititipin banyak pesan buat ngejaga rumah kayak gitu. Dan dari situ ibu Ageng tuh jadi kayak sering kebawa pikiran. Dan akhirnya dengan cepat ibunya Ageng itu meninggal Binat. Desember tahun lalu dengan dakwaan dari dokter katanya ya. Itu tuh stres dan anxiety karena ngelihat adik-adiknya pecah. Dan mulai dari itu juga otomatis Ageng tuh jadi ngegantiin posisi ibunya sebagai ahli waris. Dan rumah neneknya ini sekarang dipakai sama anak pertama, yang mana itu budenya Ageng. Budenya Ageng ini tinggal seorang diri karena Ageng emang udah punya keluarga dan punya rumah sendiri. Beberapa hari setelah ibunya meninggal ini sebenarnya sempat jadi kayak momen buat keluarga tuh jadi rada kayak baik lagi lah. Karena adik-adik ibunya Ageng ini kan kayak kelihatannya terpukul gitu atas kepergian kakaknya gitu kan. Bahkan segala kesepakatan perdamaian pun juga detik itu langsung ada kayak temu titik tengahnya. Dan gak ada perlawanan lagi. Tapi ada satu teman Ageng yang sebenarnya dari awal tuh suka nanya ke Ageng, "Geng, keluargamu ini nggak pakai main klinik kan?" Nah, Ageng langsung jawab enggak di situ. Dan karena dia jawab enggak, jadi ya temennya Ageng ini jadi kayak nggak ngelanjutin omongannya lagi, takutnya kan nyinggung gitu kan. Ya. Nah tapi Bihnat, kenapa temennya Ageng ini ngomong kayak gitu? Karena ternyata di beberapa kali terakhir dia main ke rumah Ageng sebelum si ibunya Ageng meninggal ya, si temennya ini tuh jadi kayak selalu ngelihat kalau dari depan pintu rumah udah ada kayak aura dan sosok bayangan hitam gelap gede gitu berdiri diam gitu aja. Sosok ini tuh kayak mau masuk ke dalam rumah tapi ketahan. Sosoknya beneran sengeri itu katanya Bihnat. Mau dibilang genderuwo tapi bentukannya juga lebih serem dibanding genderuwo lah. Tapi di saat itu juga temennya Ageng ini juga ada ragunya sama kehadiran sosok ini. Soalnya kebetulan di kamar sebelah ruang tamunya Ageng ini emang ada kasur besi tua. Dan segala properti yang ada unsur besinya itu emang lebih kuat buat narik kehadiran makhluk halus. Jadi ya pikirannya sih bisa jadi karena itu juga gitu. Nah tapi ternyata kondisi adem ayem keluarga itu tuh gak bertahan lama. Beberapa bulan setelah ibunya Ageng meninggal, tiba-tiba udah gak ada kabar lagi tuh terkait mengurus warisan itu. Padahal katanya udah ada kayak ada perjanjian perdamaian kan. Sampai akhirnya beberapa bulan berlalu, Ageng dan pihak kubunya ini nih dapat kiriman surat tentang kelanjutan proses pembagian warisannya. Tapi nggak sesuai sama kesepakatan yang di awal. Dengan berbagai macam alasan, kubu Ageng ini dicurangin dan dirugin lah istilahnya kayak gitu. Ya. Udah pastilah Ageng sama kubu ini nolak nih. Sampai sekarang prosesnya pun belum jalan lagi. Dan sejak hari itu hal-hal aneh mulai muncul. Nggak tahu kenapa, tapi Ageng tuh jadi kayak sering ngerasa capek. Padahal kerjaan sehari-hari itu juga nggak berat. Terus budinya Ageng, sebut aja namanya Bude Yul ya, yang tinggal di rumah neneknya seorang diri tuh jadi kayak sering diliatin sama sosok-sosok aneh. Hampir setiap malam di tengah tidurnya, Bude Yul tuh selalu ngedengar ada kayak suara orang ngorok. Ngoroknya tuh teratur tapi kencang banget sampai kedengeran seisi rumah. Coba dicari tahu sumber suaranya juga nggak ketemu-ketemu katanya. Nah terus kebetulan TV rumah itu tuh ada di ruang tengah persis di penghubung antara ruang makan sama lorong dapur. Nah di setiap Bude Yul ini nonton TV malam-malam, katanya tuh selalu ada bayangan hitam yang lewat gitu aja. Kadang dari arah kamar belakang tuh nembus ke dapur. Kadang juga dari arah kamar samping ruang tamu itu yang ada kasur besinya tuh tiba-tiba kayak masuk ke rumahnya, masuk ke kamar ibunya Ageng. Nah sosoknya pun katanya ganti-ganti Bihnat. Ada yang bayangan hitam berbulu gede, ada juga jubah hitam kusut, ada yang paling serem dan paling ngeri katanya itu ada kayak sosok nenek-nenek bungkuk gitu, jalan, tapi badannya kebalik.
Ini lu bayangin ya. Hmm. Jadi dalam posisi bungkuk itu, bagian depan badannya itu ngadep ke atas. Jadi kayak semi-semi kayang gitu loh. Oh, Tapi ini anjir. sosok nenek. Pokoknya gangguan demi gangguan tuh makin hari makin gak masuk akal. Sampai akhirnya Budayul tuh ceritalah ke Ageng. Dan setelah konsul ke temannya yang dulu itu, akhirnya Ageng ini sepakat buat manggil orang pinter. Kadang ngerasa nih makin chaos nih keadaannya. Nah terus si Budayul ini orangnya pun juga sebenarnya gak neko-neko. Sama adik-adiknya tuh selama hidup juga cukup ramah, ngayomin. Kok tiba-tiba bisa digangguin sama setan gitu. Nah Ageng cuma pengen ngebuktiin sosok-sosok ini tuh emang penunggu asli rumahnya atau malah kiriman dari orang. Nah akhirnya Ageng ngedatengin nih seorang pinter ini. Tapi di sini bukan kayak dukun gitu Nat. Orang ini tuh lebih kayak orang yang emang belajar agama dan bisa ngebantu perihal yang kayak gaib-gaib kayak gini lah. Pas sampai di rumah, sebelum juga dijelasin sama si Ageng ke orang pinter ini, si orang pinter tuh langsung kayak lari ngelilingin seluruh penjuru rumah sampai harus jongkok-jongkok. Sampai masuk ke dalam kasur kayak gitu. Dan tahu nggak? Kalimat pertama yang keluar dari seorang pinter ini, dia bilang kayak gini Nat. Mas Ageng, ini bukan penunggu rumah di sini. Ini kiriman dari orang terdekat mas. Hampir di semua titik rumah udah dipasangin satu persatu. Nah dan habis itu langsung tuh kedengeran ada kayak suara ngorok jelas banget. Tapi pas coba dikomunikasiin, katanya itu bukan suara makhluk halus di situ. Nah, tahu nggak itu suara apa? Apa? Ternyata di atas genteng rumah neneknya itu, selama beberapa minggu ke belakang ternyata ada burung hantu Nat. Dan percaya nggak percaya, burung hantu inilah adalah salah satu tanda buat nargetin tempat yang akan dikirimin sama hal-hal yang berbau gaib. Anjir. Ageng langsung tuh kaget di situ dengernya. Nah akhirnya sama Ageng ini diceritain lah semua kronologi masalahnya tuh soal keluarganya sampai momen-momen dimana ibunya Ageng tuh meninggal. Orang pinter ini lanjut nih ngomong kayak gini. Mas Ageng, saya mau ngomong tapi jangan sakit hati ya. Ibunya Mas itu adalah target serangan pertama. Yang diserang itu pikirannya. Dan ibunya Mas kalah sama setannya. Nah Ageng di situ udah ikhlas lah sebenarnya. Tapi dengar barusan kayak gitu kan berasa sedihnya banget lah. Iya. Nah bayangin aja Nat, kayak nyokap lu meninggal karena ulah atau kiriman teror dari adik kandungnya sendiri kan gila ya. Dan setelah ibunya meninggal, target berikutnya kata si orang pinter ini itu tuh Budayul dan Ageng sekeluarga. Karena dianggap mereka tuh mempersulit proses pembagian warisan. Oh. Yang bisa dilakuin sama Ageng dan Budayul sekarang pasti memperbanyak ibadah. Dan mereka sekarang udah kayak dipasangin kayak semacam benteng penjaga gitulah sama orang pinter ini. Beberapa hari ini setelah dilakuin pembersihan itu katanya sih nggak ada kejadian yang aneh ya. Tapi bismillah aja semoga aman-aman aja ke depannya. Jadi sampai detik ini nih, sampai gua bacain ceritanya ya. Cerita ini tuh masih bergulir Nat. Anjir. Ageng sama Budayul tuh masih nunggu ada serangan meses apa lagi nih berikutnya. Dan sejak hari itu, Ageng jadi yakin dan udah nggak denial lagi kalau ternyata keluarga besarnya, adik-adik kandung ibunya ini emang doyan buat main-main setan. Wah. Tinggal tunggu karmanya aja lah, kata Ageng kayak gitu. Karena yang namanya main setan pasti kan kalah dan akan berbalik ke sendirinya kan. Jadi makanya Ageng bilang kayak minta doa dari kita lah, semoga permasalahan tentang warisan dan keluarga ini semoga bisa aman-aman aja. Iya gila, sedih banget sih maksudnya jadi Ageng dan keluarga ya. Tapi gue tuh selama ini selalu penasaran deh sama orang yang suka ngirim-ngirimin kayak gitu. Kayak tuntutan yang akan berbalik ke diri dia sendiri tuh sebenarnya kayak apa ya bentuknya? Ya, padahal mereka pun juga sebenarnya akan sadar sih Nat. Mereka main ilmu halus, ilmu mesis ya pasti kan akan berbalik ya. Kapan hari gitu kan. Entah itu beneran emang tipu dayanya setan atau ya terlepas dari itu tipu daya apa enggak, kitanya sendiri sebagai manusia mengiyakan itu. Makanya tipu dayanya berlanjut sampai si orang itu kena tulahnya gitu. Ini fakta banget sih menurut gua. Cerita yang apa ya, tipu daya setan, manusia-manusia yang nggak pernah puas, tapi terjadi di keluarga sendiri. Iya benar. Gila kan, menurut gue itu fakta banget sih.